Hai, kembali lagi bersama Ria dan Yuli di Kiria. Kisah Yuli dan Ria. Oke, kemarin kan kita udah ngomongin tentang backgroundnya nih, kita mau bikin Kiria tuh kenapa, dan juga background kita masing-masing ya Ria. Dan hari ini kita mau ngomongin tentang the journey as a mothers, atau perjalanan kita sebagai seorang ibu. Karena mau gimana pun kita tuh seorang ibu, ya nggak sih Ri? Kamu punya 3 anak, I punya 4 anak, dan it's not easy, ya. And your kids 5, 4, 2, my kids is 13, 12, bingung ya udah nanggepinnya 13, 12, 10, and 8. Nah, wah. gimana Ri? What do you think? Maksudnya journey as a mothers nggak gampang, ya kan? Bisa lah ceritain. I think my journey as a mother itu started when aku lagi hamil sama anak pertama, si Kay. Jadi itu pas aku lagi ada Australia kan, aku lahiran selalu di Australia. Jadi waktu aku lagi di Australia itu kalau nggak salah itu baru 7 or 8 weeks gitu. Nah terus I remember previously kita kan waktu itu Cici juga tahu ya, pas lagi itu tuh kita satu anak komunitas tuh semua nikah berbarengan, hamil berbarengan, ya kan, mirip kan. Terus dari itu banyak lah yang ada yang keguguran, ada yang sedang. Mereka pada cerita kalau flek berdarah itu bakal keguguran. So I just came up dari dokter pas lagi 6 weeks confirming pregnant. Udah gitu ke 8 weeks tiba-tiba lagi ke toilet pagi-pagi ada flek. Terus sebagai first time mother dong dan denger cerita itu panik dong, kayak oh my goodness, I think I will go through the same thing gitu loh, bakal that phase of keguguran itu gitu. Jadi kayak udah panik sepanik-paniknya. Terus my husband tuh kerja, jadi I call him terus dia bilang ya udah ke emergency aja karena di sana kan nggak gampang ya, di sana itu kita ketemu selama ini bukan ketemu kayak di Indonesia kayak ketemu midwife atau doctors. Kita benar-benar kalau emang anything happens itu emergency harus ke emergency, nggak bisa ke dokter gitu kayak di sini. Jadi dia bilang terus jadi minta dianterin sama my father-in-law. Nah sambil siap-siap I remember udah duduk itu udah panik, udah mau nangis, kayak udah mau nangis sih. Terus but somehow in my heart I said I make a decision. Karena sometimes hal ini menurut aku bukan yang bisa kita, pasti daging kita nggak mau katakan ini, tapi we have to just have that faith aja. Aku bilang whatever the decision is, apapun yang terjadi dengan anak ini Tuhan baik. Pertama tuh aku cuma ngomong gitu. Jadi no matter what my situation is, Tuhan baik. Gak peduli apapun kondisi dan terjadinya bagaimana. At that moment itu tuh langsung kayak pencerahan gitu dari surga. Itu kayak langit terbelah gitu ya. Suara guntur gitu ya. I wish Tuhan bakal ngomong dengan suara yang seperti itu, tapi God speak in a soft voice, calming voice, and He said kayak ini tuh anakku gitu, kayak and at that instant aku kayak ini anaknya Tuhan, mau Tuhan ambil mau Tuhan nggak ambil, Tuhan tetap baik. I think setelah aku look back dari pas lagi aku punya 1 anak, 2 anak, 3 anak, I think momen itu adalah defining moment buat aku untuk menjalani role aku sebagai ibu. Karena I felt like since that moment on, apapun yang terjadi di dalam my pregnancy, apapun yang terjadi throughout being a journey as a mother, apapun yang terjadi ke anak aku, bukan aku nggak peduli, tapi aku punya kayak total surrender gitu loh, Ci. Kayak kita, kayak anak-anak kita deh, dia kan apa so free and careless gitu ya, karena dia tahu apapun yang terjadi gue ada backup gue gitu. Backup gue siapa, jadi ngapain gue takut gitu loh. The same thing with us gitu. Kalau kita punya that understanding, kalau kita punya Bapa yang di surga is our backup, dan itu kayak ya udah kayak jalanin hidup tuh you do your best, but then you let God gitu, kayak you kayak mesra aja, kayak you know Tuhan begitu sayang sama kamu, Tuhan begitu cinta sama kamu, dia nggak mungkin tinggalin kamu. Jadi at that moment aku tuh kayak berubah banget sih. Kayak maksudnya bukan yang nggak peduli sama anak atau kayak gimana, cuma mindsetnya berubah. Kayak ini anaknya Tuhan. Tuhan tuh jauh lebih sayang sama anak aku loh dibanding aku. Kayak dan itu yang membuat aku benar-benar understand bahwa ini anaknya Tuhan. Tuhan udah bentuk dia, Tuhan udah shape dia, dan dia kasih loh, dia titipin loh this precious one.
the way you see your child is going to be different too dong. Ini Right. bukan anak sembarangan loh. Iya, Kalau misalnya iya. kita dapet titipan dari teman, ini barang berharga banget, diamond nih, lu pinjam ya lu. The way kita treat it is going to be Iya. different dong, sama kalau gue titip apa gitu kayak Iya, botol iya. gitu. Ya udah nanti gue bisa beliin yang baru Iya, gitu kalau kan, kalau pecah, sampai iya. hilang gitu kan. Tapi kalau tiba-tiba dititipin kayak anaknya, anak orang aja kita dititipin kita sebisa mungkin. Iya, benar. Precious ini anaknya Bapa di surga loh, yang dia udah bentuk secara perfect. Pasti the way we treat our children is going to be with intentions. Wow. It's not just going to just let it by, terserah gitu. Karena kita tahu itu anaknya Tuhan, but at the same time kita nggak perlu ketakutan sama masa depannya mereka. Karena kalau kita punya satu ketakutan itu, the way we will treat our child is going to be different too, kan. Yes. Jadi mau anak aku panas, mau anak aku cukup santai, nggak panikan. Karena aku tahu kayak Tuhan pegang hidup aku, Tuhan pegang anak-anakku. Tuhan lebih tahu tentang aku dan anak-anakku jauh lebih baik daripada aku. Right. And at the end of the day, God is good, right? Yes. No matter what our circumstances is, God is good. Right. Karena kita nggak bisa baca long run-nya. Yeah. Kita cuma ngelihat dari circumstance gini, sedangkan Tuhan melihat sampai eternity dong. Berarti dan firman-Nya berkata at the end of the day rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Jadi mungkin yang kita rasain hari ini nggak enak, itu bukan berarti itu nggak enak, karena Iya. firman-Nya dibilang rancangannya damai Damai sejahtera. sejahtera. Berarti at the end of the day pasti itu damai sejahtera. Jadi itu mengubah banget sih, karena pas lagi aku hamil anak kedua kan aku kena hormon diabetes kan. Anak kedua sama anak ketiga. Anak ketiga aku placenta previa Ci. Dan aku waktu itu ke dokter sendirian karena my husband masih di Indo lagi COVID times. Jadi aku dapat announcement itu I was alone. Yeah. Dia bilang kayak ada kemungkinan you have to do kemungkinan besar you have to do C-section, dan C-section ini karena kamu placenta previa kemungkinan rahim kamu semua bakal harus diangkat. Wow. Jadi tuh kayak pas aku denger itu aku kayak udah kayak, tapi at the end of the day balik lagi keingetan God is good. Yeah. God is good, ini anaknya Tuhan, tubuhku juga punya Tuhan. Jadi apapun yang terjadi di dalam hidupku pasti itu udah ordain dan kebaikan Tuhan. Jadi kayak ya udah what do you do then? Ngomong aja sama perut, so nggak bohong. Jadi ngomong apa? Ngomong sama If, kan anakku yang ketiga kan. Iya sih. If tendang plasentanya naik, Ditendang. tendang plasentanya naik dong. Biar supaya plasentanya naik, just keep speaking the word because God's word is powerful kan. Right. Satu. Kedua kan ada research tentang tubuh kita 70% water kan. Yeah. So we can speak blessings into our body gitu. Wow. Scientist research aja begitu, apalagi kata firman Yeah, Tuhan gitu tuh going to be more powerful. Jadi sedangkan I was already in my 34 weeks. It's impossible for the placenta to move, karena placenta kalau udah di bawah biasanya dia tetap di bawah. Okay. Dia nggak mungkin naik karena Iya, biasa iya. dia naik karena determinationnya tuh biasa udah 28 minggu, sedangkan udah mau lahiran, sedangkan placenta di bawah. Tapi in 1 week 2 weeks itu naik dan aku bisa lahiran normal gitu. Kayak bener-bener kayak wow, bener-bener hidupku emang dipegang sama Tuhan. Jadi aku nggak perlu khawatir karena walaupun misalnya kejadiannya jelek pun yang nggak sesuai dengan doaku banyak kan. Pasti nanti kita akan cerita lebih dalam gimana Tuhan juga nggak jawab tapi Tuhan tetap baik. Iya, Gitu iya, kayak I think that's a defining moment. Jadi waktu anakku sakit, waktu aku go through anything Lebih in chill, my ya? life, lebih chill karena tahu God's in control, but at the same time knowing kalau aku tetap harus be intentional with my child, karena ini anaknya Tuhan, gue masa sia-siakan gitu. Betul. Jangan Iya take kan? it for granted. Mentang-mentang Exactly. ada Tuhan yang backup, and then akhirnya ditelantarkan Yes. begitu aja kan nggak Benar, juga. Ya benar. nggak sih? The same concept with grace, I think. Grace should empower us to do the word of God, rather than we take grace for granted. Right. Karena orang-orang yang mature di dalam Tuhan, orang-orang yang bertanggung jawab, itu adalah orang-orang yang mengambil kasih karunia Tuhan bukan dipakai sebagai alasan untuk melakukan segalanya, tapi dipakai menjadi empowerment supaya dia bisa melakukan firman Tuhan karena Yeah. kasih karunia Tuhan. Wow. Jadi Preach kayak amazing banget. That's my journey sih. Kayak misalnya I think that's my basis foundation pertama aku sebagai mother, experience pertama aku yang Tuhan ajarin aku. Makanya aku bawa 3 anak ke Australia, chill. Iya, gila Dan gila. kita chill.
di plane berempat doang, Berempat, 3 iya. anak kecil. Wow, Gak that's kecil, itu amazing. cukup chill karena ya aku tahu kayak misalnya Tuhan bakal jaga anak-anakku, Iya. aku perlu do the best. Aku ya ngadepin sakit, nggak mau makan ya udah gitu, maksudnya ya it's not the end of the day. Iya, iya. Because I know who holds my life, I know who holds my children's life. Kita aja sama anak tuh pingin banget future Yes. mereka seindah itu kan. Iya. Apalagi Bapak di surga gitu. Dia pasti lebih Wow. punya rancangan yang jauh lebih besar, lebih baik dibanding kita kan otak True. kita cuma segini. True. Jadi kayak ya kita nurture aja apa yang udah di Tuhan, hold gitu. iya, iya. I Udah think- dikasih Tuhan ya. Iya, udah dikasih Tuhan dan nanti di proposal kita akan discuss lebih further ya, mungkin kayak Iya, iya. seperti child as a person and things like that. Yes, it's very important juga ya untuk kita punya, balik lagi yang you bilang gitu, sikap hati yang benar dan mindset yang benar mengenai anak-anak kita gitu Betul. kan. Karena mau gimana pun tindakan itu berawal dari pikiran kita, Ya. perasaan kita, dan itu keluar di tindakan kita gitu. Nah makanya itu penting banget untuk punya sikap hati yang benar, benar-benar kayak oke, ini anaknya Tuhan, jadi gue harus jaga dengan baik, gue harus jaga dengan kasih, Ya. dan benar-benar bukan untuk shape mereka atau mold mereka to be what we want, ya nggak sih? Ya. Kita biasa gitu kan. Pokoknya kamu nanti gede, biar kamu masa depannya cerah, kamu sekarang harus belajar ini. Sampai akhirnya mengesampingkan relationship kita sama anak Betul. kita. I'm talking about me sih actually. Itu don't worry. Walaupun dapat inspirasi itu dari Tuhan, tapi kan nggak segampang itu Tetap- untuk jalanin. Ya. Jadi kayak day by day ya kita tetap masih jatuh, tapi Tuhan That's right. gracefully, faithfully carry us again, right? Right, and then forgive us, Ya right? ya. Karena kayak aduh nih si Iyul nggak becus banget ngurus anak gue. I know. Tapi ya udahlah ya, kata Tuhan, I love you still. I love you still, dan dia kasih Holy Spirit to guide Yes, us, right? yes, yes. Nah itu yang paling penting.